Nama saya Amin Misbah, NPM 2011070010, Prodi PIAUD, semester 2, kelas A. Dosen pengampu Umi Indah Agung Suprapti, Magister Pendidikan Islam. Mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Di sini saya akan menjawab soal puasa. Selamat menyaksikan. Membandingkan antara doktrin teologis Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah tentang persoalan iman. 1. Khawarij. Iman dalam pandangan Khawarij adalah tidak percaya kepada Allah, akan tetapi mengamalkan segala perintah dan kewajiban agama, merupakan bagian dari keimanan. Dengan demikian, barang siapapun yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan tidak melaksanakan kewajiban apapun, bahkan melakukan perbuatan dosa oleh Khawarij dipandang sebagai kafir. Yang kedua, aliran Murji'ah berpendapat bahwa iman terletak di bawah qalbu. Oleh karena itu, segala ucapan, perbuatan orang yang menyimpang dari kaidah agama tidak berarti telah menggeser atau merusak keimanannya, bahkan keimanannya masih sempurna di mata Tuhan. Kemudian yang ketiga yaitu Mu'tazilah. Seluruh pemikiran Mu'tazilah sepakat mengatakan bahwa amal perbuatan merupakan salah satu unsur terpenting dalam konsep iman. Seluruh pemikiran Mu'tazilah tampaknya sepakat mengatakan bahwa amal perbuatan merupakan salah satu unsur terpenting dalam konsep iman. Bahkan hampir mengidentifikasikannya ini mudah mengerti karena konsep mereka tentang amal sebagai bagian penting keimanan memiliki keterkaitan langsung dengan masalah al-wa'ad, al-wa'id atau janji dan ancaman yang merupakan salah satu Pancasila Mu'tazilah. Aspek terpenting lainnya merupakan salah satu Pancasila Mu'tazilah. Aspek terpenting lainnya dalam konsep Mu'tazilah tentang iman adalah yang mereka identifikasikan sebagai ma'rifah atau pengetahuan dan akal. Ma'rifah menjadi unsur terpenting dari iman karena pandangan Mu'tazilah yang bercorak rasional. Ma'rifah sebagai unsur pokok rasional dari iman. Kemudian yang keempat yaitu aliran Asy'ariyah. Iman adalah membenarkan dengan hati. B. Apa perbedaan antara doktrin Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara mengenai persoalan iman? Mengenai persoalan iman, Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa iman adalah bagi Maturidiyah Samarkand adalah akal manusia dapat mengetahui adanya Tuhan, baik dan buruk, serta mengetahui kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan. Sementara itu, aliran Maturidiyah Bukhara berpandangan bahwa akal manusia hanya dapat mengetahui adanya satu Tuhan saja, serta baik dan buruk
Sedangkan mengenai kewajiban manusia merupakan wewenang wahyu, bukan wewenang sendiri. Soal yang kedua, kemukakan beberapa doktrin teologis dan fungsi akal menurut Muhammad Abduh. Doktrinnya dapat dibuktikan secara logis dan fungsional. Dalam pemikiran Muhammad Abduh, bahwa Al-Quran berbicara bukan semata pada hati manusia, namun kepada akal. Karena itulah memandang akal dengan kedudukannya yang sangat tinggi. Hubungannya dengan wahyu, bahwasanya ilmu pengetahuan modern yang banyak didasarkan pada hukum alam, tidak bertentangan dengan Islam. Hukum alam itu adalah ciptaan Tuhan, sebagaimana wahyu juga adalah berasal dari Tuhan. Karena keduanya berasal dari Tuhan, maka ilmu pengetahuan modern yang berasal dari hukum alam tidak bertentangan dengan Islam yang sebenarnya berasal dari Tuhan yang dibawa Nabi Muhammad. Ilmu pengetahuan modern harus sesuai dan berdasar pada hukum Islam yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, aliran Murji'ah menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar masih tetap mukmin dan bukan kafir, ataupun adapun ucapan dan perbuatan tidak selamanya merupakan refleksi dari apa yang ada di dalam kolbu. Adapun Murji'ah moderat ialah mereka yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidaklah menjadi kafir meskipun disiksa di neraka. Ia tidak kekal di dalamnya, bergantung pada ukuran dosa yang dilakukannya. Kemudian yang kedua, aliran Murji'ah menegaskan bahwa orang-orang yang berbuat dosa besar masih tetap mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang dilakukan, hal itu terserah kepada Allah untuk mengampuni atau menghukumnya. Kemudian yang ketiga, yaitu aliran Mu'tazilah yang tidak menerima kedua pendapat di atas. Bagi mereka, orang yang berdosa besar bukan kafir, tapi juga bukan mukmin. Mereka mengambil posisi antara mukmin dan kafir, yang di dalam bahasa adanya terkenal dengan istilah an-manzilah bainal manzilatain, atau posisi antara dua posisi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.